Saya harus jujur, selama kurang lebih 1 dekade ini, Excel adalah tools favorit saya. Dan bahkan mungkin teman-teman di bidang manajemen risiko juga sangat mengandalkan Excel dalam melakukan pengukuran risiko. Excel terasa begitu fleksibel. Kapan mau merubah, kapan mau menggunakannya, di kesempatan kapan, mau buat stress test kah, mau buat risk assessment kah, atau apapun, Excel menjadi andalan sampai sekarang. Bahkan ketika berkembang, sistem-sistem yang begitu kita lihat terasa canggih di bidang manajemen risiko, ternyata sebagian besar malah sebenarnya memindahkan pekerjaan yang tadinya Excel menjadi menggunakan aplikasi tertentu. Yang tidak ada bedanya kecuali sistem tersebut mampu menyimpan database yang lebih bagus, menyimpan data dengan lebih rapi, dan memiliki tampilan dashboard yang lebih canggih. Salah satu pengalaman yang menarik adalah ketika satu perusahaan menggunakan sistem yang canggih. Ternyata rekan saya ada yang mampu mengadopsinya menggunakan perhitungan Excel dengan hasil yang sama persis. Sebenarnya awalnya mau backtesting. Oh, tetapi ternyata menggunakan Excel aja bisa. Artinya apa? Sebenarnya sistem yang berkembang sekarang pun belum begitu canggih-canggih amat. Kecuali dari segi bagaimana dia bisa menyimpan database yang lebih rapi. Karena kalau kita simpan di Excel, file Excel itu mudah hilang, mudah rusak. Kemudian kita tahu, sekarang sudah berkembang teknologi yang bernama AI, Artificial Intelligence. Kecerdasan sistem ini mampu melampaui beberapa hal yang tidak terfikirkan oleh manusia sebelumnya. Sebut saja ChatGPT. Ketika kita mau bikin risk assessment, kita bisa minta bantuan pada ChatGPT. Tetapi apakah teknologi seperti ini nantinya akan menggantikan Excel yang selama ini jadi andalan? Saya rasa justru kita bisa menggabungkannya antara kemajuan AI dengan Excel yang selama ini menjadi andalan teman-teman di bidang manajemen risiko. Dalam video kali ini, kita akan membahas semuanya, baik mengenai sistem informasi manajemen risiko maupun perkembangan AI. Apakah kita bisa mempertemukan keduanya? Mari kita simak. Saya tahu banyak perusahaan yang sudah menerapkan berbagai macam sistem informasi manajemen risiko. Mereka bilang ini lebih canggih dari Excel. Mereka bilang ini bisa menyimpan database yang lebih banyak. Bisa merumuskan prediksi atau proyeksi dan pengukuran risiko yang lebih akurat dibandingkan dengan Excel. Tetapi kalau kita lihat lagi sebenarnya, pekerjaan yang ada di sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki banyak perusahaan itu sebenarnya cuma memindahkan pekerjaan dari Excel ke sistem tersebut. Jadi pekerjaannya sama aja, masih input data, masih bikin formula yang harus disematkan di sistemnya secara khusus. Jadi sistemnya itu sebenarnya belum berbasis AI atau belum cerdas-cerdas amat sebenarnya. Gitu sistem yang ada sekarang. Di dunia ini sekarang sudah banyak yang membahas mengenai AI diterapkan dalam manajemen risiko. Kalau kita simak beberapa waktu yang lalu ada seminar berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di bidang AI. Di situ mulai diperkenalkan bahwa kita memiliki peluang yang luas dengan berkembangnya AI, diharapkan manajemen risiko pun bisa semakin real time, bisa semakin akurat, dan bisa semakin efektif dan fleksibel dalam penggunaannya. Di situ dijelaskan bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT, Gemini, atau tools-tools AI yang lain. Yang penting kita masukin prompt-nya dengan akurat. Sebagai salah satu contoh, saya dan teman-teman itu bikin risk assessment dibantu oleh ChatGPT. Jadi begini, kalau bikin Excel, kita bikin risk assessment itu kan mulai dari sasarannya apa, identifikasi risikonya apa, penyebabnya apa gitu ya. Kemudian nanti skor likelihood, impact sampai dapat skor inherent risk, kemudian rencana mitigasinya, semua kita pikirin dari otak kita sendiri. Sebelum masuk ke sana, biasanya brainstorming yang kita lakukan itu kan dengan unit bisnis, dengan teman-teman yang lain. Sekarang kita punya asisten di zaman ini yang namanya ChatGPT. Selain brainstorming dengan rekan-rekan yang tadi dari first line, kita bisa brainstorming dengan ChatGPT, dengan AI. Yang penting kita masukkan konteksnya dengan tepat, dengan cukup lengkap. Tentu dengan memperhatikan kerahasiaan data perusahaan ya. Di situ kita bisa langsung dapat hasil assessment-nya.
Jangan Anda kira hasil risk assessment-nya itu cuma sekedar artikel. Enggak. Kita bisa minta ChatGPT bikin table. Ada kolom sasarannya, ada kolom deskripsi risikonya, kolom kategori risikonya, ada penyebabnya, dan seterusnya. Sampai merumuskan mitigasi dan target residual risk-nya. Itu sudah bisa. Nah, cuma hasilnya memang perlu kita perhatikan lagi nih. Biasanya itu akan sangat dipengaruhi oleh prompt yang kita buat, oleh konteks yang kita berikan kepada ChatGPT. Semakin clear konteks yang kita inginkan, maka ChatGPT bisa membuatkan risk assessment yang lebih akurat. Apakah ini ke depan akan menggantikan sistem-sistem tadi yang kerjanya hanya memindahkan pekerjaan dari Excel ke sistem tersebut? Tentu saja bisa, karena kalau kita bisa memanfaatkan ini, bukan lagi pekerjaannya sekedar input-input, merenung sendiri, tapi kita udah dibantu sama AI. Bahkan saya punya bayangan seperti ini. Kedepannya, supaya manajemen risiko itu lebih terasa dekat dengan first line, second line, maupun third line, dalam aktivitas kerjanya sehari-hari, kita perlu memanfaatkan AI. Selama ini kan kita beranggapan bahwa manajemen risiko itu kayak ilmu yang jauh, yang nggak ada kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Terutama pekerjaan yang dilakukan oleh rekan-rekan di first line, di operasional, di bisnis. Kalau kita mau masuk project, baru kita ngomongin risikonya apa. Terutama kalau project baru. Kalau untuk exposure tertentu yang besar, kita melibatkan teman-teman manajemen risiko. Tapi kalau exposure-nya lebih kecil, ya ngapain mikirin manajemen risiko gitu. Jalan aja sendiri. Nah, saya membayangkan ke depan kita punya tools manajemen risiko yang bisa digunakan oleh first line dalam pekerjaannya sehari-hari. Bisa juga digunakan oleh second line, bisa juga digunakan oleh third line, yaitu teknologi atau sistem informasi manajemen risiko berbasis AI. Bukan sekedar kita menjadikan ChatGPT, Gemini, atau yang lainnya untuk menjadi asisten kita yang terpisah dengan sistem perusahaan. Tetapi sistem perusahaan itu sendiri yang berbasis AI. Tentu kalau semakin besar perusahaannya, AI-nya bisa digabung-gabungkan tuh. Di keuangannya, nanti di operasionalnya, di IT-nya, di manajemen risikonya, di audit manajemen sistemnya, semuanya terintegrasi berbasis AI. Jadi ada yang membantu kita mikir tuh. Nanti manajemen, tim-tim MR, kemudian tim high level di bisnis maupun di audit, tinggal memastikan ini konteksnya udah tepat belum untuk ditanyakan atau dikonfirmasi kepada sistemnya. Taruhlah sistemnya nanti namanya resiko AI gitu. Nah, resiko AI mungkin nanti bentuknya GRC, atau kalau kita mulai dari hal yang lebih sederhana dulu, misalkan kita bikin RCSE tapi AI. Kalau selama ini teman-teman yang di perusahaannya pakai Excel, harus ngisi gitu ya, dari kolom kiri ke kanan, diisi semuanya sendiri, mikirin sendiri. Yang ujung-ujungnya begitu udah jadi, atasannya nggak setuju, semua dihapus, di-delete, diganti gitu ya. Gitu. Perdebatannya tuh kan susah gitu. Perdebatannya bergantung pada seleranya si bos gitu. Kadang seperti itu. Jadi semuanya diganti. Atau kalau yang sudah punya sistem, sama juga, masih manual-manual juga sebenarnya. Input dari kanan ke kiri, tapi bedanya lewat aplikasi lain, bukan Excel. Aplikasi yang di servernya khusus gitu, untuk menyimpan database-nya. Saya membayangkan RCSE berbasis AI itu, kita cuma kasih konteks aja ke dia. Selebihnya AI yang bikin. Jadi kalau sekarang kita pakai ChatGPT, itu risk assessment-nya mungkin kesesuaian dengan yang kita inginkan itu cuma 20%-nya gitu, atau maksimal 50%-nya. Nah, dengan memiliki RCSE berbasis AI sendiri, perusahaan ini setidaknya bisa menghasilkan risk assessment yang diinginkan sesuai konteks manajemennya, konteks perusahaannya, konteks industrinya, dan konteks yang akan dihadapi di masa depan, itu bisa nyampe 80% atau 90%. Yang dihasilkan oleh AI ini bisa langsung kita pakai, bisa kita percaya. Nah, tentunya menggunakan atau membuat sistem RCSE berbasis AI itu adalah hal yang rumit, pekerjaan yang cukup besar. Karena kalau kita lihat kondisinya sekarang, di Indonesia saja masih berkutat pada wacana sebenarnya. Kalau saya saksikan di beberapa kali pertemuan
di beberapa artikel-artikel, itu belum ada yang benar-benar menawarkan ini loh sistemnya. Gitu. Di situ masih wacana bahwa manajemen risiko bisa menggunakan AI. Tapi AI yang seperti apa? Nah, ini yang belum saya temukan. Kalaupun ada perusahaan-perusahaan di luar sana, di luar negeri, yang sudah menawarkan sistemnya sendiri, nah sebenarnya ada sih. Tetapi apakah itu cukup powerful untuk kita gunakan, untuk kita adopsi? Ya, saya belum pernah mencobanya juga. Tapi bayangan saya seharusnya sistem manajemen risiko berbasis AI ini tidak hanya sekedar digunakan seperti asisten belaka, tapi bisa digunakan untuk mengambil satu keputusan yang lebih tepat, lebih akurat, lebih objektif, lebih transparan, meminimalisir perdebatan-perdebatan. Oh, ini bukan risikonya, ini penyebab. Oh, ini bukan risikonya, ini dampak. Untuk meminimalisir itu. Nah, bayangan saya nanti yang akan disepakati itu adalah konteksnya. Kita sepakat nggak nih konteksnya? Karena beberapa kali risk assessment itu dibikin, ternyata konteksnya nggak nyambung nih. Antara direktur bisnis misalkan dengan timnya. Antara direktur manajemen risiko dengan tim MR-nya. Itu konteksnya nggak sama. Jadi yang dimaksud top manajemennya apa, yang dimaksud pemegang sahamnya apa, itu dipahami berbeda konteksnya oleh timnya di level yang lebih bawah, sehingga menghasilkan risk assessment yang menurut mereka nggak sesuai, sehingga harus dihapus semua hasil risk assessment-nya. Ke depan, RCSE berbasis AI ini nanti yang dipikirkan adalah konteksnya, yang disepakati adalah konteksnya. Karena kalau konteksnya udah sama, risk assessment-nya pasti sama. Contoh, pada satu proyek tertentu yang dimaksud oleh top manajemennya adalah bagaimana kita melakukan penetrasi pasar dengan menawarkan produk premium. Tetapi yang dipahami oleh timnya di bawah, bagaimana kita memasuki pasar dengan menawarkan produk baru. Tentu risk assessment-nya akan berbeda. Menurut top manajemennya misalkan, enggak, kita tawarin dulu yang lebih premium gitu. Hasilnya tentu akan berbeda hasil risk assessment-nya dengan yang dihasilkan oleh timnya di level bawah. Menawarkan produk baru akan bisa sangat jauh. Konteks ini yang sebenarnya menurut saya beberapa kali melakukan risk assessment itu nggak nyambung konteksnya sehingga hasil risk assessment-nya harus dihapus semua, diulangi lagi dari awal. Dipahami kembali apa yang diinginkan oleh manajemennya, apa yang diinginkan oleh pemegang sahamnya. Kalau RCSE berbasis AI ini bisa kita buat, dan yang kita masukkan ke sistem tersebut adalah konteksnya, sedangkan risk assessment-nya, scoring-nya, inherent risk level-nya, sampai pada merumuskan mitigasinya yang benar-benar relevan dengan penyebab dan dampak dari risikonya, sehingga menghasilkan residual risk yang diharapkan sesuai batas toleransi perusahaan, ini akan menjadi lebih objektif, lebih sama, meminimalisir perdebatan ketika di meeting. Tidak ada lagi ceritanya dibuat lagi dari awal. Konteksnya udah sama. Ini loh risk assessment-nya. Dibuat oleh mesin yang cerdas, dibuat oleh robot yang cerdas, si AI tadi. Misalkan gimana? Misalkan yang kita masukkan adalah konteksnya itu arahan pemegang saham, arahan top manajemen, kemudian spesifikasi produk. Nah, di situ AI juga disuruh menganalisis, tolong Anda kaitkan dengan konteks 1 tahun ke depan yang akan terjadi di industri ini seperti apa. Tren pemudanya seperti apa. Tren orang tuanya seperti apa yang berkaitan dengan produk yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti itulah. Rumit nggak? Kayaknya sih rumit gitu. Kayaknya sih rumit. Karena saya belum melihat perkembangan yang begitu signifikan di sistem informasi manajemen risiko berbasis AI-nya sampai sekarang ya, sampai akhir tahun 2024. Nah, kita juga perlu memikirkan masalah regulasi. Berkaitan dengan hal ini, kalau kita pakai AI, itu tentu akan ada data yang kita supply ke si sistem berbasis AI ini. Apakah regulasi di Indonesia ini sudah siap? Itu yang perlu kita lihat juga. Contoh, dulu ada fintech. Awalnya menolak, akhirnya dibikinkan regulasinya karena tuntutan industri. Ada teknologi blockchain, cryptocurrency, awalnya menolak mentah-mentah, tetapi kemudian dibuatkan regulasinya. Nah, begitu juga dengan AI nih. AI nanti seperti apa nih? Kalau AI sudah benar-benar masuk
integrated dengan sistemnya perusahaan. Bukan cuma di manajemen risikonya saja, tetapi di semuanya, di core sistemnya, di sistem keuangannya, di sistem operasionalnya, IT-nya, semua sudah masuk. Tentu ada yang perlu diperhatikan. Kerahasiaan data misalkan berkaitan dengan undang-undang perlindungan data, perlindungan konsumen, itu juga perlu dilihat. Apakah regulator sudah siap juga ke sana? Nah, tentu sepertinya akan ada barrier-barrier untuk kita menuju ke sana. Menuju benar-benar kita membuat sistem berbasis AI yang mumpuni, tidak sekedar sebagai asisten kayak ChatGPT. Berkaitan dengan hasil risk assessment yang nantinya akan dihasilkan oleh si AI tadi, di RCSE berbasis AI tadi, sebenarnya yang kita harapkan juga bahwa konteks yang kita sematkan di AI untuk melakukan risk assessment juga bisa menghasilkan rencana mitigasi yang juga mematuhi regulasi terkait. Jadi tidak out of context di mana usulan rencana mitigasi yang dihasilkan oleh si AI itu akan melanggar regulasi yang ada. Artinya di sini apa? Artinya kita perlu memberi dia konteks juga mengenai regulasi terkait mengenai perusahaan kita. Bagaimana menurut Anda? Kalau Anda punya pendapat, silahkan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan ini akan menjadi diskusi yang menarik untuk perkembangan sistem informasi manajemen risiko ke depannya. Dan bisa kita jadikan bahan renungan untuk mengembangkan penerapan manajemen risiko di perusahaan masing-masing. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan Anda jika dirasa pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat dan akan membuka wawasan semua orang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko. Saya percaya bahwa transformasi penerapan manajemen risiko ke arah AI atau berbasis AI itu perlu dimulai dari langkah kecil. Semisal dengan memanfaatkan AI asisten seperti ChatGPT, Gemini, atau yang lainnya. Ketika kita mau risk assessment kah, ketika kita membutuhkan pengetahuan tambahan kah, kita bisa memanfaatkannya untuk penerapan manajemen risiko di perusahaan kita sehari-hari. Tetapi kita punya mimpi resiko AI tadi yang bisa membangun sistem berkaitan dengan risk assessment berbasis AI. Saya percaya bahwa ini bukan sekedar mimpi, ini adalah hal yang bisa dicapai dengan konsistensi, kedisiplinan, dan juga kemauan kita untuk terus menambah pengetahuan mengenai teknologi ini. Jika teman-teman tertarik dengan pembahasan sistem informasi manajemen risiko berbasis AI ini, jangan lupa klik like dan subscribe agar kita bisa bersama-sama berdiskusi mengenai perkembangan AI dan bagaimana penerapannya dalam manajemen risiko di perusahaan kita. Ini masih langkah awal, ini masih diskusi awal. Ke depan kita akan berdiskusi lagi, lebih berkembang lagi, dan mudah-mudahan kita bisa menampilkan sistem, kita bisa menghasilkan sistem yang bermanfaat buat perkembangan manajemen risiko ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.